Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadah, mudah-mudahan sehat selalu dan tholaqul ilmi jalan terus. Setuju? Setuju, saya jawab sendiri. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Dan materi kali ini Bapak akan sedikit bercerita tentang kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kerajaan Demak. Bahwa Kerajaan Demak ini berdiri menurut catatan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu berdiri tahun 1500 Masehi. Jadi sudah lama ya, dari sekarang sudah lama sekali. Adapun di riwayat yang lain menyatakan Demak berdiri pada tahun 1475. Baik, itu masalah tanggal yang tahun yang berbeda. Jangan sampai bingung. Kemudian kata Demak sendiri ini salah satu yang sangat unik anak-anak. Kenapa? Demak itu dulunya bernama Glagahwangi, satu desa kecil di daerah Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah dekat Jepara ada satu desa namanya Desa Glagahwangi. Kemudian masyhur terkenal dengan sebutan Demak Bintoro. Ya, ingat Demak Bintoro. Nah, kemudian seiring waktu para wali songo, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat dan yang lain sebagainya, mengutus beberapa ulama untuk berdakwah di desa ini. Setelah di desa ini ada ulama-ulama termasuk Raden Fatah dan sebagainya, berkembang maju, jadilah kemudian Demak ini menjadi sebuah kerajaan pertama di daerah Jawa. Sebab musababnya terutama adalah ada asal usul dari Majapahit, yang mana Majapahit itu mulai redup karena pertumpahan darah, perang saudara antara Raja Raden Brawijaya dengan Gerendrawardhani waktu itu, sehingga mereduplah kekuasaan Majapahit. Maka diangkatlah Raden Fatah sebagai raja pertama Kerajaan Demak. Jadi kalau ada pertanyaan siapa raja pertama Kerajaan Demak, jawabannya adalah Raden Fatah. Kenapa Raden Fatah dipilih menjadi raja? Karena Raden Fatah sendiri selain daripada murid Sunan Ampel, murid para wali-wali, beliau ternyata juga keturunan atau putra dari Raja Majapahit, yakni Brawijaya V. Jadi ada terah keturunan raja di sana. Raden Fatah memerintah dari tahun 1500 sampai dengan 1518 Masehi, kurang lebih 18 tahun. Kemudian setelah beliau wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus ini putra Raden Fatah yang sangat berani. Bahkan beliau pernah memimpin pasukan menuju ke Malaka di daerah Sumatera sana, membantu kerajaan Malaka untuk mengusir Portugis dari tanah Malaka. Wah, keren, sangat keren. Kita pernah punya sejarah pasukan orang-orang muslim, para ulama, para pendekar tangguh ya, untuk membela negeri Nusantara ini. Sampai ke sana tapi ternyata juga gagal. Bahkan setelah itu Pati Unus meninggal. Yang lebih hebat lagi, ternyata anak-anak, Demak itu sudah bisa membuat satu meriam ya.
Jadi meriam itu, tahu meriam ya? Meriam itu adalah alat untuk salah satu alat untuk berperang ya. Itu mengirimkan ke Malaka. Jadi Malaka memesan meriam perlengkapan perang itu dari Demak. Setelah Malaka Pationus wafat, kemudian kekuasaan Demak berganti kepada adiknya namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono inilah, di masa inilah kejayaan Demak, bahkan sampai di seluruh wilayah Jawa Tengah menjadi kekuasaannya. Bahkan Pangeran Trenggono atau Sultan Trenggono mengirimkan satu orang yang hebat namanya Fathahillah untuk merebut kekuasaan di Batavia dan di daerah Sunda Kelapa. Kemudian berganti lagi kekuasaan Demak menuju ke Sunan Prawoto. Dari Sunan Prawoto inilah kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara akhirnya Sunan Prawoto itu dibunuh oleh Arya Penangsang, kakaknya Sunan Prawoto namanya Pangeran Hadirin juga dibunuh. Akhirnya terjadilah perang kekuasaan di sana antara Arya Penangsang dengan Sunan Prawoto. Kemudian beralih kekuasaannya oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir memindah kerajaan Demak menuju kerajaan Pajang. Dan setelah itu keturunannya lagi adalah salah satunya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo karena lebih senang mencari ilmu, lebih senang mengaji daripada ngurusi kerajaan, sehingga kerajaannya pun tidak terurus. Akhirnya runtuhlah kerajaan Demak dan kerajaan Pajang, yang nanti akhirnya akan muncul kerajaan Mataram yang akan saya ceritakan pada episode yang akan datang. Baik anak-anak, kerajaan Demak ini sangat menarik karena kerajaan pertama di Pulau Jawa. Oleh karena itu jangan berhenti hanya menyimak apa yang saya ceritakan, tapi baca juga materi-materi yang Bapak sampaikan nanti di Google Form atau di lewat WA. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.